menurutku yang pertama, Vin melihat EVOS itu tim seperti apa sih, Vin? Kalau aku ngeliat EVOS sih sebenarnya tim besar di Indonesia sih. Kayak aku merasa kayak tim ini tuh pasti punya sesuatu kayak target tinggi yang harus di-achieve lah, karena dia salah satu tim yang lumayan terpandang lah di Indonesia. Pas tahu Vin jadi head coach ya kan dia pasti ngobrol-ngobrol juga lah sama gue lah waktu sebelum masuk ya. Jadi ya gue udah tahu lumayan duluan lah bisa dibilang gitu. Ya perasaannya ya seneng lah, karena ya cuman dulu kan kita sebagai player sama-sama, cuman sekarang dia sebagai coach lah. Jadi ya semoga dia bisa bawa perubahan aja sih buat tim EVOS ini. Perasaannya sebenarnya jujurnya biasa aja sih kalau perasaannya. Cuma kalau misalnya dibilang kayak nyangka nggak bisa masuk EVOS segala macem, jujurnya nggak pernah kebayang sih buat join EVOS. Sebenarnya kalau dibilang pertimbangan emang cukup banyak sih, karena kan kemarin sempet jadi streamer juga, terus juga dari segi semuanya sebenarnya mencukupi lah ya kemarin jadi streamer segala macam. Terus akhirnya sebenarnya kan kalau misalnya pengen balik ke pro scene, better kalau misalnya di posisi gue yang sekarang ya, sebenarnya emang lebih menguntungkan dalam segala aspek tuh jadi player balik lah, karena kan basicnya udah ada, terus juga namanya juga udah ada, jadi emang memudahkan lah. Cuma setelah gue pikir-pikir dengan pertimbangan yang cukup matang juga, gue ngerasa emang udah saatnya shifting aja sih, dan gue ngeliat potensi yang ada di diri gue kayaknya worth to try aja sih untuk ngambil posisi ini gitu. Dan terlebih EVOS juga memberikan kesempatan yang luar biasa besar. Jadi ya kebetulan yang sangat menguntungkan juga buat gue, karena ya tim pertama gue juga salah satu tim yang besar juga di Indonesia, dan mereka memberi opportunity yang bagus juga ke gue. Jadi ya gue men-challenge diri gue lebih juga sih buat langsung ambil. Oke, halo Mas. Ini Pak Johan. Kenal paling dulu kenalnya. Nah, di sini namanya EVOS ITF. Udah ada dari tahun 2020 lah, 2021. Terus Pak Johan. Kalau dibilang perasaan khusus sih sebenarnya nggak ada sih. Cuma lebih ke arah ini suatu hal yang baru aja buat aku pribadi ya. Karena di tim-tim sebelumnya sebenarnya buat dikenalin kayak gitu, ya kalau misalnya ada pekerjaan aja yang berhubungan sama ya orang di divisi tersebut lah. Cuma kalau di EVOS semua langsung dikenalin di awal segala macam. Jadi mungkin nanti ke depannya bakal lebih familiar aja sih kalau misalnya emang aku harus ada suatu project dengan orang di divisi tersebut itu. Jadi mungkin lebih memudahkan aja sih. Terus kita lanjut ke paling, kalau di sini ruangan yang paling besar kali ya. Jadi ada beberapa tim juga. Assalamualaikum. Nah guys, ya David. Mahal banget buat MLB kita lah. Depan sini tim BD, terus di sana ada Gigi Onet. Itu bosnya yang sana ya, Bos tuh, pojok bos. Oke, thank you guys. Thank you sama. Kalau misalnya latihan gitu mereka di mana Mas biasanya? Nah, kalau latihan kita ada 2 tempat. Yang pertama di sini di ruangan, kalau di sini masih Glory ya tuh saya, tapi ruangan MPL. Nih, ruangan MPL. Ruangan kita 2 kali runner up dan 2 kali nggak lolos playoff di sini. Gini tempat latihannya, lu bakal di sini. Gimana sobat ruangannya? Ruangannya bagus sih Mas, kayak terfasilitasi dengan baik juga sih. Ya, itu jadi kalau di kita ada ruang latihan ada 2 sebenarnya. Ini yang buat MPL. Kalau anak-anak NBL kita itu latihan di GH. Sama ada satu lagi ruangan Free Fire. Cuman anak-anak Free Fire biasanya lebih prefer latihan di GH soalnya nggak kuat sama dinginnya. Karena kan ini AC sentral kan. Iya. Kevin, jadi paling yang aku bisa bilang ini culture di EVOS tuh kayak gitu. Jadi misal ada player baru atau staff baru, kita bakal memperkenalkannya kayak tadi. Jadi semua kita ajak room tour, ada divisi apa aja, ruangannya seperti apa di EVOS ITF. Nah, paling kalau ITF kayak gitulah ya.
Nah, kemarin kan kita udah discuss nih perihal kontrak dan lain sebagainya. Sekarang paling kalau dari aku, kalau kamu udah yakin nih sama kontraknya, udah pede sama EVOS pilihan barumu, klub barumu dan tim barumu yang bakal kamu perjuangin, paling kamu bisa baca sekali lagi kontraknya. Kalau udah, bisa langsung sign. Channelnya di mana? Oke, udah Mas. Thank you, Vin. Welcome to EVOS. Thank you. Semoga bisa sukses bareng. Semoga ya bisa ngeraih hasil yang terbaik bareng lah ya. Nih jersinya Vin, udah disiapin buat kamu dari anak-anak, merchandise semuanya. Oke. Oke, dibuka, dipegang bareng aja, kita foto dulu guys. Sebenarnya kalau untuk proses kenapa akhirnya gue memilih Bravo ya, karena balik lagi ini gue pertama kali juga kan untuk dapat tanggung jawab kayak gini gitu. Jadi yang pertama kali gue pikirin saat gue mencari partner adalah gue pengen partner yang emang seenggaknya udah pernah kenal sama gue, supaya memudahkan karena gue orangnya cukup keras kan. Jadi gue pengen orang yang cukup ya bisa nenangin gue lah kalau misalnya gue dalam posisi tersebut gitu. Dan yang gue lihat di Bravo setelah proses trial yang lumayan panjang juga, dia punya feeling itulah, dia punya feeling itu. Dan juga dari trial itu ya cukup cocok aja sih sama gue. Cuma emang karena kita berdua jatuhnya baru, ya kan sama-sama baru jadi pelatih lah ya. Jadi ya ini challenge yang sangat-sangat besar juga buat kita sebenarnya. Karena kan kita ya belum tahu lah maksudnya dunia pelatih itu kayak gimana segala macam. Tapi ya respon dari Bravonya jujurnya juga bikin gue sangat respect. Dia benar-benar willing to learn-nya tinggi banget. Dia nanya-nanya orang di luar gue segala macam ya. Maksudnya dia nanya-nanya orang yang emang udah terjun duluan lah. Jadi emang effortnya ada juga. Jadi di situ gue nilai lebih juga gitu. Karena ya itu, karena ya tanggung jawabnya besar juga. Jadi kita benar lagi belajar banget juga. Sebenarnya sih buat tahun ini gue sebenarnya emang masih kepengen main. Cuman ada beberapa tawaran kayak mau jadi tim coach gitu kan. Tapi gue ya masih gue pikir lah bang. Cuman kemarin sempat Calvin nawarin. Gue juga sempat ragu, cuman kata dia ya kalau bisa dari sekarang kenapa harus nunggu tahun depan kata gitu. Jadi akhirnya ya udah gue putusin dari sekarang. Yang pertama sebenarnya memang betul aku sebagai head coach dari MPL, tapi juga dalam proses nego kemarin sama EVOS aku juga bakal ngebantu buat MDL-nya juga gitu. Tapi di luar MDL kayak Liga Nasional dan Ladies aku kebetulan belum ada prospek sana. Jadi memang purely aku head coach MPL dan ngebantu sedikit lah buat di MDL nanti. Jadi kenapa di non sebagai head of MLBB mungkin karena aku juga ngebantu sedikit lah ya, ngebantu sedikit di MDL juga. Dan terlebih nanti di week 1 kemungkinan yang naik cuma bisa Bravo doang. Kenapa kayak gitu? Karena emang ini udah keputusan bersama sih. Dan aku juga bakal jatuhnya bakal naik stage di MPL di week 2 gitu. Untuk Calvin sebenarnya dia head coach-nya dan gue sebagai analisnya. Tapi buat week pertama gue menjadi head coach-nya karena ada beberapa hal yang nggak bisa gue share di sini. Tapi untuk week 2-nya akan menjadi seperti semula, Calvin menjadi head coach-nya dan gue menjadi analisnya. Jadi head coach gue di week 1 itu hanya untuk buat sementara. Kalau misalnya ditanya soal announcementnya kayak gimana, ya gue bakal di-announce sebagai head coach MPL itu di week keduanya MPL lah. Ya jadilah diri lu sendiri, cukup perbaikin yang salah aja, yang udah bener jangan dilupain lah. Dia tuh orangnya punya plan lah. Orangnya bisa siap ada B, A, B, C, D gitu-gitu. Pintar banget sih dia. Dari waktu di player juga benar-benar jago banget sih otaknya. Jadi ya gue kayak
pas ditawarin sini juga gue tanya kan, kayak dia coachnya jadi head coach, gue ya benar-benar mau banget kalau dia yang jadi head coach.